Ini kenapa nih Pak? Ntar loh. Bunyi dia balik. Kalau dipegang kurang deh. Gini lah enak Pak ya. Saya pegangnya. Kan? Setelah saya pegang Pak, kalau bunyi dia. Kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak-bapak pengurus masjid, yang saya muliakan alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua saya, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak henti-hentinya kita mengawali dengan syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak Allah memberi kita nikmat. Semoga nikmat-nikmat Allah ini dapat diberikan Allah kita kekuatan untuk menggunakan dengan jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah ringankan lisan kita ini bersolawat. Berharap kita Allah nantinya akan memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan kita syafaat di yaumil akhir kelak. Umum kita dengar hadis ini Pak. Tanda orang munafik itu ada 3. Ini pasti hafal kita semua. Kalau berkata dusta, kalau berjanji mengingkari, kalau dipercaya khianat. Kalau ada salah satunya di diri kita berarti masih ada sifat munafik. Tapi kalau 3-tiganya ada sah kita munafik total Pak. Karena bentuknya ini umum kita dengar Pak. Berkata dusta ini masih banyak gitu Pak. Berkata dusta. Kadang untuk supaya laku barang, misalnya payah betul orang ini nawar Bu, ditaruh harga 12 juta, ditawarnya 9 juta. Kalau 9 juta Pak Ali nanti mau kemari nih, dia udah deal 12. Tahu siapa Pak Ali itu Pak kan? Karena ini dianggap ini strategi dagang Pak, supaya orang tidak berlama-lama gitu. Nah kita tuh masih banyak yang berdusta tuh Bu. Jadi sebagian sifat munafik ini mungkin masih ada. Makanya agak goyang-goyang iman kita ini jadinya Bu, tidak teguh dia. Karena kita tidak tahu bahwa berbohong itu sesuatu hal yang fatal dalam Islam. Ketika sahabat bertanya, mungkinkah orang Islam ini pelit ya Rasulullah? Kata Rasulullah mungkin. Tapi masih dianggap Islam tuh Pak, pelit masih dianggap Muslim. Mungkinkah orang Islam ini dia itu bakhil, pelit bakhil sama ya Pak ya. Mungkinkah orang Islam itu dia mencuri? Kata Rasulullah mungkin kalau dia terdesak kebutuhan. Makanya tidak semua pencurian dalam Islam ini dihukum ya Pak ya. Seperti ada bapak yang mencuri susu di swalayan untuk anaknya, kan tidak jadi dihukum Pak, bebas dia. Setelah dilihat ternyata betul. Tapi ketika sahabat bertanya, mungkinkah seorang Islam itu berbohong? Kata Rasulullah tidak. Sementara kita mungkin sering, termasuk kami ini Bu. Bisa datang masjid? Bisa. Rupanya ada yang masjid ngasih amplop lebih besar Pak. Tinggal minta maaf saya Pak, ban mobil bocor pula kan. Banyak lagu lama kami ini Bu. Maka penyakit kami ini kadang payah juga, linglung juga kepala dibuatnya. Dia terasa tuh Pak. Jadi kayaknya itu segala lini itu Bu udah berbohong. Padahal kita udah tahu nih kalau kita bohong berarti kita bukan seorang muslim. Makanya Rasulullah dulu tuh Pak ya berusaha untuk
tidak berbohong ketika orang bertanya. Ada orang mau dibunuh, bertanya yang ngejar nih kepada Rasulullah, adakah kau melihat orang yang lewat di sini tadi, Muhammad? Langsung Rasulullah memindahkan posisinya dari tempat duduk pertama pindah ke sebelah. Selama aku duduk di sini belum ada orang lewat lagi. Jadi tidak berbohong jadinya, Bu. Ibu kembangkanlah ini. Macam mana caranya tuh? Kembangkanlah Pak, penting tidak bohong. Apa akal kita kira-kira? Nah, kebohongan yang dibolehkan dalam Islam hanya 3. Suami berbohong memuji istri, istri berbohong memuji suami, mendamaikan orang yang bertengkar, dan dalam peperangan. Itu yang dihalalkan bohong, Pak. Makin tua mama makin cantik mama papa tengok. Padahal mana lah, kan ada Pak ya. Cuman boleh Pak, itu boleh. Suami bertanya ke ibu, menurut mama papa ini masih seganteng dulu. Nah, itulah heran mama nengok papa nih Pak. Banyak yang sebaya-baya papa ini udah uzur semua. Papa ini yang masih tetap gagah. Walaupun mau muntah ibu ngomong tuh, nah, tahan, tahan Bu. Nah, jadi memang inilah yang boleh Pak. Jadi ini yang kita jaga-jaga nih Pak. Gimana supaya kita tidak menjadi orang yang berdusta. Karena kalau kita di bawah orang biasanya kita banyak dustanya Pak. Karena kita mengerjakan apa yang dia perintahkan. Kamu buat aja ini, nanti kalau ditanya bilang ini. Kalau ditanyanya ini kemana perginya, bilang begini. Nah, itu telepon standby itu. Jangan sampai kena saya. Nah, jadi itu dia dianggap umum Pak. Kebohongan itu sudah dianggap sesuatu hal yang biasa. Terus kalau apa lagi Bu? Kalau berjanji mengingkari. Nah ini pantang-pantang Rasulullah betul nih Pak. Karena Bu ya, para sahabat tuh kenapa teguh imannya Pak? Sekali ngucap baiat, kemudian mereka tidak akan berubah apapun keadaannya. Karena Rasulullah yang mengajarkan mereka untuk tidak pernah mengingkari janji. Contoh Bu, apa kata Ammar? Aku waktu kecil tuh sama mengembala sama Rasulullah. Jadi kami sempat janjian, Muhammad, besok kita membawa kambing kita ke lembah itu, rumputnya subur. Kata Rasulullah, oke. Ditetapkan jamnya pagi. Begitu Rasulullah datang pagi Pak, ternyata Ammar lupa. Diusir-usir Rasulullah kambingnya Bu, jangan sampai makan. Bayangkan Pak, mengusir kambing tuh Pak, melarang anak-anak makan kue ustaz waktu maulid. Payah kita kadang Bu. Manusia tuh Pak kan, jangan ini diambil nak, jangan ini diambil. Diambilnya juga Pak, melengah. Selesai kue ustaz tuh dibuatnya Bu. Itu manusia tuh Pak, apalagi kambing. Dia suka makan rumput, dia lapar, diusir oleh Rasulullah. Berapa susah ya sebanyak tuh kambing diusir. Pas Ammar datang, nampak Ammar Rasulullah sedang mengusir-usir kambing Pak. Ditanya, kenapa kau usir kambingmu Muhammad? Karena kita janji sini berdua. Tentu aku menunggu kambingmu datang dulu, baru aku bolehkan kambingku makan rumput ini. Karena janji di awal berdua. Begitulah Pak menempatinya. Kalau kita tuh kita ansur dulu Pak. Menjelang dia datang lambat betul kita ansur, kasih makan kambing kita. Rasulullah untuk yang sesepele itu tidak mau. Ini Bu kadang ke cucu, diam lah nanti nenek belikan ya, nanti nenek belikan. Diam cucu habis Pak. Janji loh Bu. Itu yang membuat batin kita ini susah teguh Pak. Sudah berjanji akhirnya lupa. Begitu belum dapat berjanji, pokok tenang abang-abang, terjual tanah ini nanti ada untuk abang. Rupa terjual Bu, bangkit aktingnya Pak. Tak sesuai ekspektasi lah Bang. Nah begitu turun waris pula tanah itu rupanya. Abang sama tahu lah ngurus turun waris yang tanggung banyak ya. Kan inilah gaya ya Pak ya. Nah, itu kita nih Bu, apa ndak hancur kita nih sekarang. Sholat rajin juga Pak. Sholat rajin kita nih. Cuman kadang pagi pikir macam ini itu pelin-pelan. Sudah bilang ini itu ndak pula. Karena kita ndak teguh, ndak kuat. Megang janji itu ndak kuat. Akhirnya Allah hancur-hancurkan pula hati kita Pak. Bolak-balik deh jadinya. Kemudian Bu, jangankan berjanji sama orang lagi, berjanji sama musuh aja Rasulullah tetap dipenuhi ya Pak. Huzaifah
berhijrah sama ayahnya ke Madinah di saat orang mau perang Badar. Dihadang dia sama orang Quraisy, Pak. Kau tidak boleh berangkat. Kau pasti mau bergabung sama pasukan Muhammad. Kau pasti akan memerangi kami di Badar. Boleh kalian berangkat, janji kalian tidak akan memerangi kami. Dia kan ya sama Uzaifah nih, Pak. Biarlah iya aja lah di depannya, nanti lalu kan. Sampai di Madinah diceritakannya ke Rasulullah, Pak. Aku waktu mau kemari dihadang oleh orang Quraisy, Rasulullah. Disuruhnya lah aku berjanji, manalah aku mau memenuhi. Apa janji kau? Aku akan berangkat ke Madinah, tapi aku berjanji tidak akan bergabung bersamamu di Badar. Kata Rasulullah, pasukan kita memang kurang. Kita cuma 315. Lawan kita 1000. Ini kekuatan yang kita ada, sisanya kita minta tolong sama Allah. Dan mengenai janjimu kepada mereka, hendaklah kau penuhi. Jangan kau ikut bergabung bersama kami, tinggallah engkau di Madinah. Sama musuh aja berjanji, Pak, dipenuhi. Makanya Bu ya, Allah itu mengatakan wa'aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji, karena janji itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dalam pepatah Arab, Bu, ada mengatakan fabda'in kitaf nadam. Lebih baik katakan tidak daripada berkata iya nanti menyesal. Jadi itu betul dijaga-jaga. Ini betul kita bisa memenuhi ya enggak? Kalau enggak, jangan coba-coba, Pak. Nah, ini yang mengurang teguhkan jiwa kita umat Islam pada masa ini. Sulit untuk memenuhi janji. Datang ke rumah nanti, Pak ya, insya Allah itu enggak datang tuh, Pak. Udah pakai insya Allah enggak datang lagi, Bu. Insya Allah itu hanya boleh dipakai kita pasti datang, tinggal izin Allah aja lagi boleh atau tidak. Kalau bisa rasa enggak datang, saya enggak bisa janji, Pak. Belum tahu lagi. Nah, macam-macam lah jawaban kita, Pak. Cuma kadang kita hanya ingin hati orang senang, akhirnya kita ucapkanlah janji padahal kita tidak akan memenuhinya. Sahabat Rasulullah itu, Bu ya, mereka itu karena Rasulullah mengajarkan memegang janji itu, Bu, mereka betul-betul memenuhi janji itu, Pak. Walaupun resikonya mati. Contoh, Pak, waktu Rasulullah di Bukit Uhud bersama Abu Bakar, Umar, Utsman. Kemudian kata Rasulullah begitu di atas, bergetar Bukit Uhud ini. Kata Rasulullah, Uhud, diamlah. Karena di atasmu ada Nabi, ada Siddiqin, dan 2 orang yang mati syahid. Padahal belum mati lagi nih, Pak. Tapi sudah dikatakan Rasulullah, Umar, Utsman mati syahid. Ternyata apa, Bu? Umar itu meninggal karena memegang janji, Pak. Padahal dia udah tahu nih ini bahaya, tapi sudah telanjur, Bu. Ceritanya itu, pasukan yang paling sulit ditaklukkan umat Islam adalah Persia, Irak. Jadi waktu berhasil umat Islam menguasai Persia, Pak, tertangkaplah pimpinannya, namanya Hurmuzan. Hurmuzan ini pemimpin Persia, dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, Pak, kan ada sering kita mendengar walantardo angkal Yahudu wan Nasoro. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang sebelum kamu mengikuti jalannya. Di situ tidak dijelaskan Allah orang Yahudi dan Nasrani seperti apa. Rupanya sebelumnya sudah dijelaskan Allah dalam surah Al-Baqarah 109, yaitu sebagian besar ahli kitab, orang-orang yang faham tentang kitabnya. Jadi tidak pukul rata, Pak, tidak semua orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga Rasulullah mengatakan apabila ada orang non-muslim tinggal di perkampungan orang muslim, merasa tidak aman dia, sama kalian dengan berperang denganku. Jadi kalau yang ahluz zimmah dijaga, yang tidak ada perjanjian damai. Nah, yang dikhawatirkan itu siapa, Pak? Ahlul kitab ini. Mereka itu susah untuk apa, Bu? Mereka dengki. Bagaimana supaya dia tidak akan senang selamanya kepada umat Islam. Nah, Hurmuzan tertangkap. Hurmuzan ini udah jelas dia adalah ahli kitab. Dia tertangkap. Kemudian apa kata Umar kepadanya, Pak? Hurmuzan,
silahkan kau bicara apa saja. Kata Hurmuzan ini, bicara orang yang mau dipenggal kepalanya atau dibiarkan hidup? Kata Umar, labas, ngomong apa saja. Berarti bebas. Nah, itu bebas ya Pak ya, janji udah Umar nih, bebas mau ngomong apa aja. Apa kata Hurmuzan ibu? Kalian bangsa Arab ini tidak ada artinya di mata kami. Kalian ini budak-budak kami. Tapi semenjak kalian punya Allah, di situ kami agak susah menguasai kalian. Dari narasi bicara dia, terasa Umar ini ada unsur dendam di dalamnya. Maka Umar berbisik kepada Anas, ini orang bahaya kalau kita biarkan hidup nih. Biar aku yang memenggal kepalanya, kata Umar. Kata Anas, Khalifah, ketika kita menaklukkan Persia, kita meninggalkan musuh yang banyak di sana. Mereka bukan orang yang mudah putus asa menerima kekalahan. Kalau terdengar dia pimpinannya mati, mereka akan mati-matian juga akan berperang. Kita sedang letih. Akhirnya Umar buruk sangka kepada Anas, Pak. Dibayar berapa kau? Kok kau bela-bela betul Hurmuzan nih? Curiga Umar ini ya Pak. Lain cara kau membela dia Anas. Kau tadi sudah mengatakan labas, ngomong apa saja. Berarti kau kan sudah janji untuk menjamin kehidupan dia. Kenapa dia setelah ngomong ingin kau penggal kepalanya? Cobalah datangkan satu orang lagi untuk meyakini bahwa arti labas itu ngomong apa saja, tidak mengapa. Dipanggillah Zubair bin Awam. Begitu Zubair bin Awam dipanggil, kata Zubair, betul Khalifah. Kau mengatakan labas berarti tidak apa-apa, dia mau ngomong apa saja. Cuman Umar tetap tidak enak hati Pak. Ini nampaknya bahaya orang ini dibiarkan hidup. Tapi ya sudahlah, karena sudah kalau memang itu artinya, ya udah. Umar tidak jadi memenggal kepalanya. Rupanya betul feeling Umar bin Khattab Pak. Hurmuzan ini pura-pura masuk Islam, Pak. Syahadat dia. Wah, senang hati sahabat semua. Kan betul Khalifah. Untung tidak jadi dipancung. Masuk Islam dia. Pura-pura dia masuk Islam. Semenjak Hurmuzan masuk Islam, banyaklah orang Persia sering silih berganti datang ke Madinah, Pak. Niat mereka itu sebetulnya satu, ingin membunuh Umar. Jadi yang datang itu pura-pura jadi budak semuanya Pak. Padahal mereka adalah tentara-tentara khusus di Persia. Termasuklah salah satu yang datang itu Abu Lu'lu'ah yang membunuh Umar bin Khattab Pak. Pura-pura jadi budak dia di rumah Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia pura-pura jadi budak di sana. Setelah itu dia pandai membuat pedang, membuat tombak. Sayang sahabat semua sama dia Pak. Dia untung ada orang-orang Persia ini. Merasa terbantu Pak. Cuman Umar tetap tidak bagus feelingnya Bu sama orang-orang Persia yang datang nih. Akhirnya Abdurrahman bin Abu Bakar, anak Abu Bakar Siddiq, nampak selalu Hurmuzan dengan Abu Lu'lu'ah ini saling singgah mengunjungi Pak. Rupanya untuk mencari jalan bagaimana supaya membunuh Umar bin Khattab. Ini kenapa nih Pak? Ntar dulu. Bunyi dia balik. Kalau dipegang kurang deh. Ginilah enak Pak ya. Saya pegangnya. Kan? Setelah saya pegang Pak, kalau bunyi dia. Kan? Nah kemudian Bu, pas Abu Bakar, anak Abu Bakar Siddiq ingin menyelidiki Pak, langsung kata Hurmuzan ini, kau mencurigai sesama muslim. Tapi waktu dia ngomong itu dia memegang pisau mata dua Pak. Dia memegang pisau mata dua. Karena itu dikatakannya akhirnya Abdurrahman minta maaf Pak, minta maaf karena mencurigai sesama muslim, kan tidak boleh. Itu yang dimanfaatkan dia Pak. Rupanya pas subuh-subuh kejadian. Jadi malam itu sembunyilah Abu Lu'lu'ah ini di depan. Ada tempat perlindungan, sembunyi dia di sana.
Begitu Umar takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, langsung keluar dia Pak. Ditikamnya lah Umar bin Khattab. Setelah ditikamnya langsung meleset dia lari ke jamaah. Jadi ada 7 orang yang meninggal subuh itu Pak. Setelah itu ditusuknya lehernya. Jadi emang berani mati Pak, orang-orang Persia ini. Sudah membunuh, dia pun bunuh. Biarlah aku sendiri bisa tuh bunuh 7 orang, jadilah gitu Pak kan. Jadi kata Umar, dah berapa kali aku katakan kepada kalian, jangan kalian biarkan mereka masuk, tapi kalian selama ini membantah aku. Cuma ditanya Umar, yang membunuhku siapa? Abu Lu'lu'ah, budak Al-Mughirah bin Syu'bah. Alhamdulillah, bukan seorang muslim yang membunuh aku. Hebatnya racun pisau mata 2 dia tuh Bu. Jadi kata Abdurrahman bin Abu Bakar, pisau itu yang diancamkan Hurmuzan kepada aku malam itu. Hebat pisaunya itu apa Bu? Sudah ditusukkan itu apa aja yang dimakan keluar di lubang yang ditusuk tuh Pak. Minum keluar dari sana, makan keluar dari sana. Ubaidillah langsung pergi ke rumah Hurmuzan. Begitu sampai ke rumah Hurmuzan langsung ditikam oleh Ubaidillah Pak. Nah timbul lagi masalah. Oh itu kisos tuh, kau sudah membunuh sesama muslim. Akhirnya Ubaidillah terima Bu. Ya udahlah kalau memang dikisos tidak ada masalah, karena aku kan dapat info pasti dari Abdurrahman dengan pisau itu Umar dibunuh. Nah kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Ubaidillah ini diadili Pak. Dipanggillah anak dari Hurmuzan yang bernama Qazaman. Begitu Qazaman datang, kau ingin menuntut kisos dengan Ubaidillah? Kata Qazaman, tidak. Karena aku memang mengetahui pembunuhan ini adalah direncanakan oleh ayahku. Selamatlah Ubaidillah Pak. Jadi Umar pun meninggal karena memegang janji itu. Jadi kalau kita udah terlanjur berjanji ini Bu, hati-hatilah, apapun risikonya harus kita tunaikan ternyata Pak. Tidak bisa enggak. Apapun alasannya tidak bisa. Terlanjur berucap iya, lakukan. Kita akan mulia di mata manusia, mulia di mata Allah. Ingat saya dulu Bu, ada masjid ngadu sama saya. Jadi dia sebelum duduk Ustadz ngomonglah dari masjid tuh, kalau saya duduk besok Bapak Ibu, gaji saya 1 juta 1 bulan akan saya serahkan ke masjid ini. Duduklah Bapak nih Bu, dari pertama duduk sampai lengser Pak. Tidak pernah nampak yang 1 juta itu di masjid tuh. Udah janji itu Pak. Apa ndak banyak kita nih diabetes Bu, banyak nelan janji manis Pak. Nah, itu penyebab diabetes terbesar tuh sebetulnya itu Bu. Udah jelas janji manis itu bergula Pak. Apa ndak naik gula kita dibuatnya Pak kan? Kena janji-janji terus. Utsman bin Affan pun dapat masalah yang sama. Jadi waktu Rasulullah menjelaskan tentang anak Nabi Adam Bu, Habil memiliki kekuatan lebih besar daripada Qabil. Tapi ketika Qabil ingin membunuhnya, Habil mengatakan, aku tidak akan membalas pukulanmu. Jadi ya Rasulullah, kalau datang seorang muslim mengancamku, membunuhku, apa yang harus aku lakukan? Kata Utsman, jadilah engkau seperti Habil. Itu dipegang betul oleh Utsman Bu. Dan Utsman, ketika orang berusaha menanggalkan selendangmu, jangan pernah kau tanggalkan selendang itu. Itu yang dipegang oleh Utsman Bu. Makanya ketika dia di demo orang dia harus mundur, Utsman tetap dengan janjinya kepada Rasulullah, tidak mau menanggalkannya. Kita bilang Utsman gila jabatan. Kita perhatikanlah Pak, semua hartanya habis untuk Islam. Tidak ada ibaratnya ambisi-ambisi duniawi di diri Utsman. Dijamin masuk surga Pak, sahabat Rasulullah, menantu lagi. Jadi kalau dituduhkan orang dia tuh cinta betul sama jabatannya, kalau ditanggalkannya jabatannya selesai masalahnya. Dia berjanji sama Rasulullah dan sahabat tahu itu Pak. Jadi waktu rumah Utsman dikepung itu Bu, itu dia dalam keadaan puasa. Jadi hari Kamisnya Utsman bin Affan bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Utsman, berpuasalah engkau besok karena engkau akan berbuka bersama kami. Padahal Jumat kan makruh puasa Pak. Tapi karena dia mimpi sama Rasulullah,
maka dikasih taunya dia akan puasa besok. Nah, sahabat yang mempertahankan rumah Utsman bin Affan termasuk Abu Hurairah, termasuk anak Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Bagaimana khalifah? Kita usir semua pendemo ini. Kata Utsman bin Affan, jangan gara-gara satu orang Utsman bertumpah darah umat Islam. Biarkan mereka. Akhirnya itulah Bu, menjelang maghrib masuklah pendemo nih, menikam dada, menarik jenggot, memotong jari. Jadi Utsman itu mati ingat dia janjinya kepada Rasulullah, jadilah engkau seperti anak Adam. Betul-betul ditunaikan janjinya Bu. Nah, setelah kejadian pembunuhan Utsman ini Bu, maka tidak boleh pula disolatkan Pak, tidak boleh dimandikan. Akhirnya disitulah Ummu Habibah istri Rasulullah, kalau sempat tidak kalian izinkan kami menyelenggarakan jenazah Utsman, aku istri Rasulullah akan membuka rambutku dan berjalan di kota Madinah. Takut semuanya Pak, karena kalau sempat terjadi waktu itu istri Rasulullah membuka rambutnya, hujan batu Madinah, itulah tibanya Pak kan. Akhirnya baru dibolehkan mereka menyelenggarakan jenazah Utsman. Nah, itu gara-gara teguh memegang janji Pak. Kalau kita kabur tuh Pak, tidak ada cerita apa lagi Pak ya. Itulah yang terjadi pada Qaddafi, persis sama. Difitnah orang, digoreng orang, dicari orang keburukan-keburukannya. Akhirnya presiden yang sangat sayang sama rakyatnya, orang yang menikah dibiayai negara, sekolah gratis, listrik gratis. Akhirnya sekarang apa kata rakyat Libya? Kalau misalnya Qaddafi hidup lagi, kami akan berada di pihakmu. Apa lagi Pak? Temakan gorengan orang ya Pak ya, dibunuhnya presidennya secara mengenaskan. Sekarang Libya hancur, menyesali apa yang telah mereka lakukan. Hancur sekarang Libya itu Bu. Nah, ini terjadi di masa Utsman bin Affan. Disebabkan apa? Teguh memegang janji itu Pak. Jadi kalau sempat kita bisa bersifat seperti ini nih Bu, teguh juga hati kita nih. Ini yang dilakukan oleh para sahabat sehingga mereka itu teguh jiwanya terhadap Islam ini, tidak tergoyangkan dengan apapun. Bahkan kalau kita ingat lagi Pak, pada masa Khalifah Umar bin Khattab ada seorang anak muda, dia sedang sholat di masjid, ontanya itu tidak terlalu kuat, dia mengikat di luar, lepas ontanya Pak. Dia sedang sholat. Habis dia sholat, ditengoknya ontanya tidak ada, ditanyanya ke masyarakat di sana, ada nampak enggak onta tadi, tali kekangnya warna ini, pelananya warna ini. Kata orang itu ke sana tadi arahnya, rupanya ontanya ini masuk ke dalam kebun kurma milik seorang bapak-bapak yang baru aja nanam kurma itu Pak. Baru selesai nanam, belum tumbuh apa-apa, masuk onta nih Bu. Dikacaunya lah semua apa tuh Pak, kebun kurma tuh. Bapak ini tidak bisa nahan emosi, diambilnya pisau Pak, pas tersudut onta itu langsung tusuk, mati, berdarah-darah lah Pak kan. Nah, anak ini pas masuk situ, Pak ini onta saya, siapa yang bunuh? Aku, mau apa kau? Onta kau tengok nih habis semuanya. Karena sumbang jawaban bapak nih Pak, anak muda nih naik pula lah emosinya Pak. Diambilnya batu, dilemparnya arah ke bapak itu Bu, kena kepala bapak, matilah bapak itu Pak. Makanya Bu ya, kata Rasulullah, senangnya iblis mengganggu orang marah sama dengan anak kecil memainkan bola. Artinya apa? Mudah mau diapa-apakan saja. Kesolehan pasti hilang Pak. Jadi kalau orang Bu menengok akhlaknya adalah ketika dia marah. Saya ingat saya Bu sempat kagum saya sama bapak tuh. Asal jumpa orang, assalamualaikum, baik. Semobil saya sama dia, dipotong orang ngamuk dia Pak. Situ nampak aslinya Pak. Nampak aslinya langsung. Jadi kalau mau nengok orang akhlaknya baik tuh pas dia marah tuh lah Pak. Di situlah nampaknya. Karena iblis tuh senang nganggu orang marah.
Sehingga ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan kami amalan yang ringan yang bisa mengantarkan kami ke surga. Jawaban Rasulullah apa? La taghdab, jangan marah. Apalagi ya Rasulullah, faraddada miran qala la taghdab. Tidak ada yang lain. Kalau udah rajin sholat, kendalikan amarah. Dan ketika ada dua orang yang sedang berkelahi, Bu, kata Rasulullah, aku tahu cara memadamkan kemarahan mereka berdua. Apa ya Rasulullah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi banyak-banyaklah kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi jangan pas kelahi sama suami, Bu, jangan kuat ngomongnya. Ngamuk sih suami, Pak. Pas sedang kelahi, a'udzubillahi minasyaiton. Ngamuk suami ya, Pak. Kata, kau enggak tahu aku arti itu. Aku setan kan? Nah, itu tambah menjadi ya, Pak. Nggak jadi damai dia, Bu. Jadi mengendali dia bukan dia gini, Bu, yang marah itu bukan dipadamkan karena kita memang butuh sifat marah itu, Pak. Mengendalikannya, Bu, meletakkannya pada tempatnya. Kapan kita harus marah? Karena kalau kita lihat sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab kan paling temperamen tuh, Pak. Tapi temperamennya sering didukung oleh Allah, Bu. Nah, Umar itu temperamen, Pak, tapi sikapnya sering didukung oleh Allah. Contoh, waktu Rasulullah akan menjenguk tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul di saat wafat. Apa kata Umar? Nggak usah kau tengok ya Rasulullah. Sampai Umar menarik jubah Rasulullah. Nah, itu kan dah termasuk kuat tuh, Pak, menahannya. Jubah Rasulullah tarik, jangan tengok Rasulullah. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, istaghfir lahum fala yaghfirullahu lahum. Kau mau minta ampun untuk Allah untuknya, kau tidak meminta ampun, sama saja ya Rasulullah. Walaupun kata Allah kau akan meminta ampun untuknya 70 kali. Dan surah At-Taubah 80 yang dibacakan Umar itu, Pak. Kata Rasulullah dalam ayat itu kan Allah membatasi 70 kali Umar. Biarlah aku doakan dia 71 kali. Itu lembutnya Rasulullah, Pak. Itu yang buat Umar emosi, Pak. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, berdoalah Rasulullah di atas kuburnya. Baru Allah marah. Diturunkanlah surah At-Taubah ayat 84. Jangan kau pernah menyolatkan orang yang mati di antara mereka. Jangan pernah berdoa di atas kubur-kubur mereka. Marah Allah, Pak. Cocok sama Umar. Jadi ternyata marah nih ada pada tempatnya, Pak. Jadi tidak selamanya kita udah biar aja. Tidak bisa rupanya, Pak. Ada masalah. Jadi kalau bapak agak keras orangnya, misalnya pokok siapa yang tak laki-laki yang tak pernah ke masjid mati dia tidak usah kita jenguk. Tidaklah salah ngomong gitu rupanya, Pak. Yang lembut pun tidaklah salah, tidak boleh macam itu, Pak. Kita jenguk juga tidak juga salah, Pak. Jadi rupanya macam Umar kan melarang tuh, Pak, kan? Ternyata betul didukung oleh Allah. Jadi ada masanya sabar pada tempatnya. Ada buruk sangka ini pada tempatnya. Jadi tidak semua buruk sangka itu yang buruk, Bu. Karena tidak boleh buruk sangka pas di mobil dipegang-pegang orang, tas sibuk nih, Pak, mau ngambil dompetnya. Dalam hatinya tidak boleh buruk sangka. Mana tahu dia cuma mau megang-megang tas saja. Itu kan baik sangka yang salah lah tuh, Pak, kan. Jadi letakkan dia pada tempatnya. Jadi marah itu boleh-boleh aja, tapi dikendalikan, Bu. Nah, anak muda ini tidak bisa mengendalikan. Bapak itu tadi membunuh onta itu tidak bisa mengendalikan. Cuman begitu bapak ini meninggal, Bu, anak itu menyesal sejadi-jadinya, Pak. Digendongnya jasad bapak itu, Pak. Berani dia, Bu, padahal tidak ada orang yang melihat satupun, tidak ada orang yang melihat. Digendongnya, ditanyanya ke masyarakat, di mana rumah bapak nih? Saya khilaf, saya lempar dari kepalanya pakai batu. Ditunjukkan orang sampai ke rumahnya, rupanya anak muda lah, Pak. Cuman ajaran Islam masih kuat waktu itu, Bu. Tidak boleh main-main hakim sendiri ini, Pak. Kenapa bapak saya? Dibunuhnya unta saya, jadi saya khilaf, saya lempar dari pakai batu kena kepala bapak Anda. Selenggarakan jenazah ayah saya. Setelah itu pertanggungjawabkan perbuatanmu di hadapan Khalifah Umar bin Khattab. Itu, Pak. Sampai di sini mati anak itu langsung tuh, Bu. Tapi memang betul ya, Pak, ya, kalau ajaran Islam ini kuat, Bu, ya. Contohnya kalau macam di Arab Saudi itu, Bu, tertabrak orang di jalan, janganlah lari lagi.
Jangankan meninju, menjentik pun tidak mau orang, Pak. Itu yang jelas hukum itu diletakkan pada tempatnya. Siapa yang berhak menghukum? Ini masyarakat kita nih ngeri, Bu. Maling kotak infak isi 500.000, orang dibakarnya, Pak. Kan berlebih hukumannya tuh. Sendal harga 200.000 dibawa ke masjid, hilang, doanya Pak, Bu, ya Allah patahkanlah kaki orang yang mencuri. Kan tidak imbang tuh, Pak. Di 200 on sendal 200, kaki orang patah didoakan, yang betul-betul aja lah, Pak. Jadi, Bu, masyarakat pun tidak ada mengganggu anak nih, Pak, selama penyelenggaraan jenazah tuh. Setelah itu dibawalah anak ini ke hadapan Khalifah Umar bin Khattab. Ditanya oleh Khalifah Umar, Bu, kenapa kalian bawa anak ini ke sini? Dia telah membunuh ayah saya, Khalifah. Ditengok Khalifah Umar nih, wajah anak nih soleh ya. Karena wajah kita nih kan bicara kadang, Pak, kan. Ada kita nih wajah angkuh, ada wajah sedih. Asal nengok dia, Bu, sedih aja kita nengoknya. Padahal dia udah kenyang, Pak. Tertanya juga sama kita, udah makan kau? Karena wajah tuh sedih, Pak. Ada yang wajahnya angkuh, di stop di jalan, Bu, ya. Apa salah saya, Pak? Helm saya pasang nih, klik nih, Pak. Kaca spion 2 pakai. Pelat hidup, muak aku nengok muka kau, muka bisa bikin orang kesal, Pak, kan. Jadi memang ya itulah, Bu, tampilan wajah kita ini macam-macam. Maka orang sering kena tertipu dengan raut wajah itu, Bu. Jadi begitu ditengok Umar, ini anak ini kalau wajahnya soleh nih, tidak mungkin dia rasa membunuh. Ditanya Umar, betul kau yang membunuh bapak dia nih? Langsung anak ini bilang apa, Bu? Demi Allah, Khalifah, sekalipun tidak ada yang melihatnya, tapi Allah tahu bahwa akulah pembunuhnya. Nah, bayangkan Bapak tuh, Pak, jujurnya, Bu. Ini dimodalinya anaknya lari kadang, aku dikejar polisi, Pak, ini bawalah duit, pulanglah kau dulu, jangan kau balik-balik dulu. Nah, dialah yang memodali, Pak. Dialah yang pasang badan kadang. Tapi ini betul-betul dia sendiri, Pak, yang menghukumi diri dia, mengatakan demi Allah akulah pembunuhnya. Kita menggunakan demi Allah untuk bohong, Bu. Kakak yang menjelekkan aku ke masyarakat, Kak. Demi Allah, kakak mana mau macam itu? Ah, itu dia tuh, Pak. Ini betul-betul, Bu, ya. Jadi akhirnya kata Khalifah Umar apa? Kisos. Lihat, Pak, mati loh, Pak. Dia jujur, hukumannya mati. Kata anak muda ini apa, Bu? Aku terima hukuman ini, Khalifah. Tapi tolong beri izin aku 3 hari. Karena ada harta anak yatim bersamaku yang belum aku berikan. Kata Khalifah Umar, maaf, tidak bisa. Karena kau telah menjadikan Allah sebagai saksi, kau tidak boleh lagi keluar dari sini. Kecuali ada orang yang menjaminkan dirinya untukmu. Kalau kau tidak datang, dia yang dipanjung. Diperhatikannya sahabat Rasulullah yang masih hidup, nampak dia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Paman, maukah paman menjaminkan diri paman untukku selama 3 hari ini, paman? Langsung berdiri Abu Dzar, mau nak? Pergilah kau. Abu Dzar jamin. Anak ini pergilah, Bu. 1 hari tidak ada tanda-tanda dia balik. 2 hari tidak ada tanda-tanda dia kembali, Pak. Ibaratnya kalau di zaman kita ini sekarang nih, Bu, WA udah checklist 1, Pak. Di telepon tidak ngangkat lagi, Bu. Itulah tiba betul-betul tidak ada tanda-tanda akan kembali itu, Pak. Pas di hari yang ditentukan dia tidak balik, kata anak pemilik kebun kurma ini, aku tidak mau tahu, Khalifah. Yang jelas nyawa ayahku yang tertumpah harus ada yang menebusnya. Dan paman Abu Dzar yang menjaminnya, paman Abu Dzar yang dipancung. Terjadilah, Pak, hukuman itu udah mau dilaksanakan, Pak. Mau dipancung Abu Dzar Al-Ghifari. Nampak dari jauh anak itu berlari, Pak, sambil berteriak, tunggu Khalifah, 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 Khalifah. Tuh kalau difilmkan tuh bergema-gema tuh, Pak, kan. Nah, biar ada efek dramatisnya sedikit, Bu, kan. Aku telah datang. Aku tidak akan mengingkari janji yang telah aku buat. Padahal bisa ngilang, Pak. Datang dia, Bu. Langsung semua orang, mata orang ke Abu Dzar semuanya. Abu Dzar, pasti kau kenal sama anak ini? Enggak. Kau kenal sama ayahnya? Enggak. Kenal sama ibunya? Enggak. Kenapa kau berani menjamin anak ini?
Karena aku ini tidak mau membuat orang berkata bahwa tidak ada orang Islam yang sayang kepada saudaranya sesama muslim. Apalagi yang diragukan. Sedangkan tidak ada saksi aja berani dia ngaku dia bunuh. Bagaimana aku tidak percaya dengan dia? Menangis anak kebun kurma ini langsung, Bu, aku cabut tuntutanku khalifah aja. Jadi dia dihukum mati, Pak, karena menepati janji. Jadi memang resiko berjanji ini ngeri, Bu. Tapi siapa yang menunaikannya mulia dia di sisi Allah, Pak. Walaupun akhirnya dia harus mati karena membuat janji itu. Jadi sampai kata para sahabat Rasulullah tuh kalau berjanji sama orang, misalnya di tanah lapang, janji akan bertemu di tanah lapang tuh. Udah panas hari kata sahabat, datang sahabat bilang, ya Rasulullah, kalau memang dia belum datang berteduhlah dulu. Kan nampak nanti di tempat teduh tuh. Kata Rasulullah, aku janjinya di sini, bukan di situ. Tetap berdiri di tengah panas tuh, Bu. Pas orang tuh datang, letih aku kau buat, lain kali hati-hati berjanji ya. Sampai gitu, Pak. Macam kami ini kan sering juga kena PHP sama jamaah. Ustadz, jangan lupa jam 2 Ustadz. Ini ya orang jam 2 tuh mulai tekangkang-kangkang awak di jalan dibuatnya, Pak. Sampai itu kita yang nunggu jadinya, Bu. Ya lupa nelfon dari rumah dia nelfon, Pak. Duduk lah tuh. Cuman saya selalu menghibur diri seperti ini, Bu. Kalau saya yang datang duluan, cuman satu orang saya yang kecewa. Kalau sempat saya yang lambat datang, Pak, ratusan mungkin orang bisa mengutuk-ngutuk saya, Bu. Jadinya bahaya ke badannya. Jadi biarlah kita kecewa sendiri, Pak, ya. Ya contohnya waktu itu, Bu, jam undangan Ustadz jangan sampai telat. Jam 8 pagi. Saya ini agak lugu kalau diundang orang tuh, Pak. Betul-betul di jalan masih diingatkan juga, Pak, ngebut lah saya, Pak. Sampai di situ ngopi saya sampai jam 9 jadinya, Pak. Duduk, nah, tunggu kejap ya Ustadz ya. Sambil menunggu orang datang minumlah dulu. Ya Allah. Ya kalau enggak kadang kami mengecewakan. Jadi sebetulnya untuk melihat cerminan diri sebetulnya tuh, Pak. Gitu. Jadi berarti kalau kita enggak datang itu ustadznya lambat datang, berarti ini pula lah perasaan orang. Nah, takut pula orang jadinya gitu. Nah, ini yang harus kita rubah-rubah ini itulah, Bu. Kalau berjanji itu adalah tepatilah, jangan sampai kita mengingkari. Itu yang dibanggakan Rasulullah, Pak. Diceritakan dalam hadis Bukhari. Dulu ada Bani Israel ini, dia mau meminjam uang sama kawannya untuk berniaga. Pinjam uang kau 1000 dinar. Habis musim dagang, aku akan datang, ku ganti. Ditetapkanlah waktunya, Pak. Siapa yang menjamin? Langsung dia jawab, Bu, Allah yang menjadi penjaminku. Siapa yang jadi saksi? Allah yang menjadi saksiku. Akhirnya dipinjamkanlah, Pak. Setelah dia selesai berdagang, Bu, rupanya tidak ada kapal untuk pulang, Pak. Di tanggal yang ditetapkan kawannya udah nunggu, Bu. Kata kawannya, sholat isya lah kita lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.